Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para narasumber, ada rekan Dani Saimima, ada rekan Febriansah ya, sudah memaparkan lebih dahulu. Saya kira sudah cukup komprehensif ya, sesuai dengan tema urgensi RUU HIP ini. Apakah memang saat ini menjadi penting sehingga dia harus masuk ke dalam RUU prioritas di Badan Legislasi Nasional DPR RI, Balik DPR RI ya. Saya kira ini soal momentum juga ya. RUU ini kemudian muncul menjadi RUU inisiatif DPR itu pada tanggal 22 April tadi ya, 2020, di saat bangsa kita ini sedang berjuang menghadapi pandemi Corona COVID-19 kan begitu. Nah inilah yang kemudian menyentuh pada perasaan masyarakat, ya kan? Kenapa bisa tiba-tiba RUU ini muncul gitu ya, tanpa ada pendahuluan diskusi ataupun wacana-wacana sebelumnya gitu. Kemudian tiba-tiba menjadi RUU inisiatif di DPR gitu. Nah, kembali tadi kita sambung apa sebenarnya yang menjadi polemik di dalam masyarakat. Tadi saya sampaikan yaitu pasal 7 ada 3 ayat yang berbunyi, yang pertama itu ciri pokok Pancasila adalah keadilan, kesejahteraan sosial dengan semangat kekeluargaan yang merupakan perpaduan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan, demokrasi politik dan ekonomi dalam satu kesatuan. Yang kedua, ciri pokok Pancasila berupa trisila, yaitu sosionasionalisme, sosiodemokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Kemudian yang ketiga, trisila, sebagaimana dimaksud pada ayat 2, terkristalisasi dalam ekasila yaitu gotong royong. Nah, inilah yang kemudian menjadi perdebatan di ruang publik terhadap pasal 7 ini. Apa sesungguhnya tafsirnya, sehingga masyarakat menjadi pro dan kontra terhadap penafsiran ayat ataupun pasal ini. Idealnya dalam suatu rancangan undang-undang atau dalam suatu undang-undang itu tidak perlu lagi sebuah tafsir dari masyarakat. Ya kan, esensinya undang-undang itu adalah suatu produk hukum, peraturan yang bersifat eksekutorial yang tinggal dilaksanakan oleh masyarakat ataupun pihak-pihak yang berkompeten terhadap undang-undang tersebut gitu ya. Nah, ketika ada pasal 7 ini, inilah yang kemudian menjadi polemik di masyarakat. Akhirnya pemerintah memutuskan tidak mengeluarkan surat presiden atau surpres, maka dengan sendirinya RUU ini belum dapat dibahas bersama-sama dengan presiden, dalam hal ini pemerintah di DPR RI. Maka dia masih menjadi suatu konsep, suatu wacana yang hanya berbentuk rancangan undang-undang, yaitu haluan ideologi Pancasila. Kita memahami bahwa inisiator daripada pembentuk RUU ini sesungguhnya adalah bagaimana melaksanakan prinsip-prinsip dasar Pancasila itu ke dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, gitu ya. Semuanya diatur dalam sebuah undang-undang, kan gitu. Padahal sesungguhnya esensi daripada Pancasila itu sendiri itu sudah sangat sempurna, ya. Apalagi yang kurang? Ketuhanan yang Maha Esa, ya kan, dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29. Ya, ketuhanan yang Maha Esa itu bagi para pemeluknya. Gitu. Artinya setiap agama silahkan dia mengakui atau mempercayai hanya ada satu Tuhan, ya kan, yang diyakininya. Gitu. Oleh karena itu tidak ada perdebatan lagi di situ, ya kan. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, saya kira juga cukup jelas, ya. Kemudian persatuan Indonesia, karena melihat suku bangsa kita yang beragam dari Sabang sampai Merauke, maka diperlukan suatu bentuk persatuan, ya, persatuan Indonesia yang nyata, gitu ya. Yang bisa
kunci dalam satu ideologi, ya kan, yang menjadi dasar kita, yaitu Pancasila. Kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh permusyawaratan dan perwakilan ini adalah konsep bagaimana kita berdemokrasi, bagaimana musyawarah mufakat, ya kan, dalam mengambil keputusan-keputusan mulai dari tingkat yang paling bawah sampai dengan tingkat yang paling atas, mulai dari RT RW sampai dengan tingkat yang lebih tinggi, sampai dengan negara, presiden dan sebagainya. Kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tentu konsep ini juga sudah tercermin dalam konstitusi kita. Bagaimana negara melindungi rakyatnya, negara juga mempunyai konstitusi, ya, hukum dasar kita, gitu ya, yang jelas-jelas mengatur tentang prinsip-prinsip keadilan itu sendiri, ya. Nah, malam ini saya dikasihkan subtema tentang falsafah Pancasila itu sendiri. Falsafah Pancasila dalam berbagai pengertian kita bisa membaginya dalam berbagai pengertian, seperti falsafah dalam arti praktis, kemudian proses, ada yang teoritis, produk, falsafah sebagai pandangan hidup, dan sebagai ilmu. Nah, dalam artian ini Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa tumbuh dan berkembang bersama dengan tumbuh berkembangnya bangsa Indonesia. Barangkali juga itu juga harus dijawab oleh DPR nantinya, apakah kemudian lahirnya RUU HIP ini tadi untuk melembagakan, ya, Pancasila itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tadi, ya. Kita ketahui sekarang di era globalisasi ini, seiring dengan tumbuh dan berkembangnya bangsa Indonesia, generasi milenial kita, ya kan, jangan-jangan masih ada yang belum hafal apa itu sila-sila dalam Pancasila, ya kan. Nah, ini kan sangat miris tentunya. Inilah yang mungkin mau membumikan Pancasila, ya, membumikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, ya, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini tadi, gitu, ya kan. Ini yang juga mungkin harus dijelaskan kenapa RUU ini hadir dan apa manfaatnya untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya. Kemudian Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa itu juga mengandung nilai-nilai dasar yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia, ya kan. Nilai-nilai dasar itu yang pertama nilai ketuhanan, ya kan, itu sudah pasti. Kemudian nilai kemanusiaan, nilai persatuan, kemudian suatu nilai kenyataan dan keadilan sosial, ya. Bagi bangsa Indonesia, nilai-nilai Pancasila ini merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh, yang tersusun secara sistematis dan hierarkis, ya. Artinya bahwa antara nilai dasar yang satu dengan nilai dasar yang lain itu saling berhubungan, tidak dapat dipisah-pisahkan ataupun ditukar tempat. Pertama, kita tentu harus meyakini dulu, ya, adanya nilai ketuhanan itu. Ketika kita menjadikan nilai ketuhanan itu sebagai nilai yang pertama, ya, dalam dasar Pancasila itu, tentu tidak akan mungkin ada paham lain di luar nilai ketuhanan, misalnya komunis. Tidak mungkin paham komunisme, apalagi lembaganya, ya, seperti Partai Komunis itu untuk tumbuh dan berkembang di Indonesia, ya. Karena kita mengakui adanya Tuhan, kita beragama, maka yang muncul kemudian adalah nilai-nilai kemanusiaan antar kita sesama manusia. Inilah yang kita sebut dengan hubungan horizontal. Ketika hubungan vertikal kita bagus, maka kita juga mempunyai hubungan yang bagus, ya kan, dalam nilai-nilai kemanusiaan secara horizontal. Kemudian persatuan, setelah kita bisa menerima adanya perbedaan suku, agama, ras, antar golongan dan sebagainya, maka kita bersatu. Kita bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Yang kemudian itu nilai kenyataan dalam berinteraksi, dalam mengambil keputusan-keputusan kebijakan, itu semuanya tetap berlandaskan pada Pancasila, yaitu adanya musyawarah untuk mencapai mufakat. Dan yang terakhir itu tentang nilai keadilan sosial. Nilai keadilan sosial ini juga sangat nyata. Bagaimana
negara harus hadir ya, dalam kehidupan masyarakat, memberikan keadilan. Sama halnya dalam setiap misalnya menangani suatu perkara gitu ya, kalau kita ini dalam konteks pengacara tentu selalu mengharapkan keadilan bagi terdakwa yang sedang didampingi gitu ya. Nah kemudian Pancasila juga ya, dalam falsafah Pancasila itu yaitu ada nilai material, ada nilai vital, dan ada nilai kerohanian. Nah nilai-nilai kerohanian ini itu adanya nilai kebenaran ya, kemudian nilai keindahan yang bersumber pada unsur manusia, kemudian nilai kebaikan, dan nilai religius yang merupakan nilai ketuhanan yang paling tinggi dan mutlak gitu ya. Kemudian dalam mengklasifikasi nilai secara berpasangan tadi ya, dalam konteks falsafah Pancasila itu nilai objektif dan nilai subjektif. Nilai objektif yaitu nilai yang dilihat berdasarkan kondisi yang ada, kondisi yang senyatanya ya. Kemudian nilai-nilai subjektif yaitu pada nilai-nilai yang diberikan oleh subjek. Nah, terakhir kita kaitkan Pancasila dalam falsafah Islam ya. Bagaimana kita memahami 5 nilai sila Pancasila tadi dikaitkan dengan nilai-nilai Al-Quran. Itu yang sudah pertama tadi saya sampaikan. Ke sila pertama itu sudah jelas ya, surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, katakanlah dia Allah Esa, dia Allah yang Maha Esa. Itu sudah jelas. Kemudian sila kedua, kemanusiaan adil dan beradab itu surat Quran surat An-Nisa ayat 135. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran, dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. Nah, soal persatuan Indonesia itu Al-Hujurat ayat 13. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Kemudian sila keempat yaitu surat Asy-Syura ayat 38. Dan bagi orang-orang yang menerima seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka dengan musyawarat antar mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Terakhir sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, ini surat An-Nahl ayat 90. Sesungguhnya Allah menyuruh manusia berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi sedekah kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Nah, begitu universalnya gitu ya, Pancasila ini tadi, dan sedikit pun tidak ada yang bertentangan dengan syariat Islam dalam hal pengamalannya ya. Itulah kemudian Pancasila ini tinggal sesungguhnya yang penting itu adalah dijalankan secara murni dan konsekuen sebagai solusi daripada permasalahan bangsa saat ini. Jadi kalau kita sementara saya mengambil kesimpulan, apalagi di tengah situasi pandemik corona saat ini ya, yang belum dicabut Presiden Kepres darurat masyarakat, darurat kesehatan masyarakat Kepres nomor 11 2020, saya kira belum begitu urgen lah untuk dilanjutkan pembahasannya menjadi sebuah undang-undang. Saya kira begitu ya, moderator. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda atas paparan.